Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church pada saat malam hari ini. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh pengerja dari Mount Hermon Church, selamat datang, selamat beribadah pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup kita. Biar pada malam hari ini juga melalui program Mount Hermon Church yaitu Mujizat Zaman Now, kita percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, karena firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya akan mengerjakan sesuatu kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan pasti mujizat terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama pada saat malam hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Tapi dahulu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari boleh bersatu di dalam kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami datang di program Mujizat Zaman Now. Kami percaya bahwa di program ini Tuhan, setiap doa-doa kami pasti Tuhan jawab. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan pasti dengar dan Tuhan kabulkan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan akan besar kuasanya. Dan malam hari ini mujizat-Mu pasti terjadi atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan bagi yang susah malam hari ini. Biar pada malam hari ini melalui program Mujizat Zaman Now ini, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita bawa yang terbaik melalui sembah kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia surga. Kembali katakan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di. Sekali lagi katakan Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia di bumi dan di. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari umat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, ku sembah. Ini sembah kami, ini pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji, kami muliakan Engkau Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Tuhan, kami muliakan Yesus Raja segala Raja. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Kau pujilah nama-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus. Kaulah segala-galanya Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari terus angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab besar setia-Mu. Oh, ajaib perbuatan-Mu. Kalau kami coba menghitung segala kebaikan-Mu, kalau kami coba renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu Tuhan, sebab besar setia-Mu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita agungkan, kita muliakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima glory. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Angkat suara kita katakan haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Banyak hal dalam hidup kita kadang-kadang mentok karena pola pikir kita. Harusnya kita maju, harusnya kita bergerak, cuman karena otak kita, akhirnya kita berpikir lebih dulu daripada kita melangkah. Padahal iman itu konsepnya adalah move. Dan itu terjadi dalam hidup saya 2003. Saya masih ingat banget saya pelayanan pelepasan di gereja. Saat itu masih GBI Tiberias Kelapa Gading di Wendy's. Waktu itu saya didoakan oleh Papa Riaji, Papi Gilbert. Waktu itu masih utuh mereka. Masih pelayanan dalam satu wadah yang besar. Akhirnya masing-masing diizinkan Tuhan untuk membuka pelayanan masing-masing. Saya waktu itu yang mendoakan, yang setiap hari Rabu, Kamis yang konseling Kak Franky pantau. Saya masih ingat banget. Karena satu saat sekarang kebetulan sama Manado. Jadi Balogat pun waktu itu mohon maaf baru nyampe dari Manado tuh masih belum bisa lu gue masih ya kita no kasiang begitu. Jadi tapi orang tanya kok kenapa Bang Mongol bisa merdeka? Kenapa Bang Mongol bisa lebih survive hidupnya daripada teman-teman yang sama dengan Mongol? Jadi orang suka nanya, Bang kok kenapa bisa begitu? Sebenarnya semuanya dari kata yang namanya penundukan diri. Saya waktu itu tidak mau lebih sok-sok hebat dari orang lain. Saya tetap oke terserah mau bagaimana konsepnya selama itu sesuai dengan firman, gas Jo. Jadi makin banyak sekarang mengatasnamakan gereja, komunitas. Tetapi sebenarnya apakah mereka percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja? Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan itu perlu kita pertanyakan banyak Pak. Bahkan ada yang dinyatakan sesat sekarang ada di bawah Bimas Kristen Protestan. Yang tidak mengakui Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat dan Raja. Hanya menyatakan Yesus itu anak Allah. Nah bagaimana kita menyikapinya? Coba kita buka Lukas 17 ayatnya yang pertama. Biar lebih enak Bapak Ibu. Lukas 17 ayatnya yang pertama. Kita Mongol bacainnya Bapak Ibu. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
Ingat loh Bapak Ibu, Yesus yang ngomong, bukan Petrus, bukan Yohanes, atau murid-murid yang lain, atau Paulus sekalipun. Tetapi ini Yesus yang ngomong, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Penyesatan itu ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Jadi kita diperhadapkan saat ini adalah muncul penyesatan-penyesatan baru. Ada yang ini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu. Sekarang pertanyaannya, masih ingat kasus Brother Brian? Siawarta ngomong tentang Kristen progresif. Mumet gereja. Dan banyak hamba Tuhan terang-terangan menyatakan bahwa dia sesat. Saya bersahabat baik dengan beliau. Kita terlibat di film yang sama, judulnya Gereja Setan. Akan ada tayang Oktober. Sekarang pertanyaannya, Bang, terus bagaimana? Ya biarin aja, Tuhan bilang biarin. Karena yang akan memimpin, yang akan membentuk yang sesat-sesat ini akan celaka. Yang perlu kita lakukan adalah bentengi diri. Oleh sebab itu setiap hari Minggu datanglah ke gereja Mount Hermon Church. Itu kenapa dengan kita bergereja iman kita bertumbuh. Nah kalau Anda hari Minggu di sini, besok di sana, ika sana, ngana kamari, kasana kamari, mati balik di sini. Ini gereja Tuhan, bukan gereja for orang mati. Jadi kalau Anda pingin bertumbuh, berjemaat pada satu gereja. Jangan pindah-pindah sayang. Cuman penyesatan boleh ada, mau apapun namanya, mau pakai kata gereja, mau jadi pengikut apa terserah. Karena Yesus yang bilang akan ada penyesatan. Sasarannya siapa? Yoel 2 ayat 28, gak usah dibuka tentang anak-anak muda akan mendapatkan ini, orang tua. Orang-orang yang percaya kepada Kristus yang hidupnya bertumbuh, itu target. Yang lemah iman gak dijadiin target, tenang, ntar lagi juga nyunsep. Tetapi orang yang tegar, teguh imannya itu sasarannya. Oleh sebab itu kenapa kita gak boleh jatuh? Bagaimana caranya supaya tidak jatuh? Berpegang teguhlah. Saya kalau mau jatuh Pak, so dari awal karir 2011 saya jadi stand up. 2012 itu udah famous, udah berbayar mahal, bahkan sehari bisa 3 kali show. Artis Manado 13 tahun berturut-turut Mongol yang paling top. Jujur, jangan dicek kalau ada orang Manado. Cek siapa yang paling famous artis Manado. Tetap Mongol stres stand up komedi Indonesia. Orang tanya kenapa Mongol gak ambruk? Karena saya bergereja. Saya berpegang teguh pada firman. Karena kalau saya hari Minggu gak ke gereja. 2 minggu ibu gembala telepon. Lu kepahitan sama gue? Langsung ditanya begitu. Lu kepahitan sama gue? Enggak Bugem, soalnya lagi ada acara. Lu acara-acara dipanggil Tuhan, lu abis lu. Oh iya besok deh gue ke gereja. Kadang harus ketemu gembala-gembala yang saklek. Karena yang terlalu manis. Kadang ya Tuhan, dia putar-putar hilang Pak Gembala. So pindah gereja dia. Jadi itulah kenapa kita harus bergereja. Mau penyesat bentuknya, dia mau sewa 10 lantai 1 gedung is okay. Bukannya penyesat memang mereka banyak uang. Gereja yang kekurangan uang. Tetapi gereja tidak butuh uang. Kalau gereja butuh uang, sumber gereja itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang butuh uang adalah PLN karena kita perlu bayar listrik. Pak kalau gereja butuh uang, saya langsung minta honor. Tapi gereja butuh tupangan doa Bapak Ibu. Kalau gereja diberkati itu wajar. Karena namanya induk gak mungkin tidak diberkati. Gitu. Jadi santai kalau ada orang bilang tapi kan Bang Mongol hidup kita ini berat. Ya lagian lu mikul terus. Lepasin bebanmu. Lu tenteng terus. Ya jangan salah kalau nganap bebas bengkok begini. Jadi saatnya ada yang namanya rest in your life. Saatnya engkau beristirahat sejenak. Lepaskan saya kalau mau mikirin beban Pak. Sampai hari ini saya gak bisa hidup dengan indah.
Karena di saat saya punya uang, mendadak uang yang dikumpulkan dipinjam oleh seseorang untuk nyalon gubernur. Orangnya ditransfer, duitnya nggak nyampe 2 bulan, diciduk oleh KPK. Saya bingung duitnya mau kembali bagaimana. Saya mau datang ke kantor polisi takut dianggap kroni. Saya nggak mau datang, kita pedoi dia belum kasih pulang. Proses berlanjut divonis dan dimiskinkan oleh negara. 8 surat tanah di Mongol langsung berstatus quo. 4 hari Mongolnya keluar kamar. Itu adik-adik Mongol sampai pikir, oh Tuhan jangan sampai ngana bunuh diri kak. Kak, kenapa kita ada kalong denggelang, jadi jo dulu. Fortora mulai ulang dari awal. Jujur Pak, 4 hari saya di kamar. Saya diajarin Tuhan 2 hari terakhir. Dan saya buka kamar, saya cuma bilang begini sama adik saya. Dek, nganapi bawa ini 10 cincin di Pegadaian Ambasador. Kalau nggak percaya cek lah Pegadaian di Ambasador. Mereka tahu Mongol langganan di situ. Langganan sayang. Emang kenapa kita harus malu masuk Pegadaian? Kenapa harus malu? Orang barang-barang kita kok bukan hasil curian. Kalau perlu yang 20 gram agak sedikit angkat lehermu. Karena yang kayaknya cuma 2,5 gram. Jadi orang nanya sasarannya dulu Bang Mongol. Sasaran penyesatan saat ini adalah orang-orang percaya. Gak ada penyesatan di luar kekristenan. Penyesatan mayoritas ngubek kekristenan. Kenapa kekristenan yang diubek? Karena juru selamat yang sejati hanya Yesus Kristus, gak ada yang lain. Jadi kalau kekristenan banyak penyesatan ya wajar. Karena penggerogotan terjadi di induknya. Jadi ngadepin itu seperti santai aja Pak. Bergereja dengan bergereja tiap minggu pertama itu yang saya selalu usul di setiap pelayanan adalah minggu pertama dan minggu terakhir bulan berjalan khotbah jangan tamu. Harus gembala sidang. Kenapa gembala sidang di awal? Untuk memantapkan iman, yang terakhir untuk closingin khotbah pendeta tamu. Karena tidak semua pendeta tamu sama konsep pelayanannya. Ada yang boleh ngerokok, yang vape. Yang dilarangan katanya rokok Samsu. Vape boleh. Ada begitu Pak. Ada katanya itu kan bukan rokok, itu kan uap. Nah jadi pembenarannya mulai berjalan. Nah bagaimana tuh Bang? Jadi kalau pendeta tamu di hari minggu kedua, ketiga, keempat. Berarti jemaat akan embang bahasa Manado. Akan los, dia terbang. Ini yang benar yang mana nih? Tetapi kalau conclusion bulan berjalan, gembala sidangmu yang khotbah, semua pendeta tamu yang disampaikan bisa dianulir atau dibenarkan. Kedua yang saya selalu tolak di ibadah adalah doa berkat. Berkat itu hanya dari pemimpin. Saya tidak gembala, saya hanya evangelis. Otomatis seorang misionaris tidak boleh memberkati jemaat. Itu prinsip Mongol ya. Mungkin yang lain dipersilakan karena kan setiap orang berbeda prinsip. Nah orang nanya, Bang terus bagaimana ngadepin penyesatan? Apakah kita nggak usah ke gereja? Kita gereja online aja by Zoom all every day. Ya kalau lu punya duit banyak ya silakan ibadah by Zoom. Tapi kan ibadah by Zoom kita nggak akan ada feedback. Kalau ibadah by Zoom Anda di kamar nonton terus ketawa, takut keluarga, oh Tuhan semulai sakit dia. Tapi kalau ibadahnya Anda datang di sini tertawa bersama kan keren tuh. Gitu? Tapi kalau kita nonton gitu di Zoom tuh, kepa dia suka tawa sendiri. Aduh besok bawa pipa psikolog nih kaget so orang Manado bilang so tertoki. Iya tuh baik ini. Nah mendingan ke ibadah. Ibadah bagian sekarang kan udah boleh onsite. Ya datang ke gereja. Mau apapun konsepnya, ada yang mau datang pakai celana jeans ya silakan. Yang penting jangan pakai celana renang. Gitu aja ya kan. Kalau saya selalu menghindari polemik. Ya paling banter batik lah cukup gitu. Kelihatan kayak Pak Lurah yang minggu depan udah mau selesai jabatan ya gak apa-apa. Ya tuh orang Manado kan kalau nggak salah pakai baju dia lihat atas bawah.
Semula itu bocor mulut berlaku dalam ibadah. Saya kalau ke Manado, kalau ibadah, oh Tuhan ibadah jam 6, jam 4 mengol sementara mandi aduh pakai baju ini bagus ya enggak Karena kalau enggak, Tuhan Yesus bilang kata artis, masa begini mau ngikutin artis, sombong dok ngana mongol. Serba salah. Jadi lu suruh gue pakai baju olahraga gitu Car Free Day, enggak lucu. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu, Anda perlu ketahui di Jakarta saat ini penyesatan menggunakan yayasan itu sudah banyak sekali. Banyak sekali. Di saat disuruh bikin jadi sebuah gereja selalu menolak. Karena katanya Yesus tidak memerintahkan untuk bangun gereja. Bagaimana mungkin Yesus bisa ngomong bangun gereja? Tetapi kan kita nggak ada, namanya juga tersirat kan selalu di atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Bisa aja jemaat itu artinya juga gereja, bisa. Gimana Bang? Apa yang harus kita lakukan tuh ngadepin penyesat? Kita buka 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Saya cuma bawa 3 ayat doang. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Kita baca coba sama-sama, kelihatan dari belakang. 1, 2, 3, sadarlah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi yang kita perlu lakukan pertama adalah sadarlah. Kenapa ada kata sadar? Karena kan sekarang orang bilang gak ada itu setan. Gak ada itu neraka. Gak ada ini. Gak ada. Jadi kita bobokan untuk kita tidak mempercayai bahwa penyesatan maupun iblis itu ada. Padahal mereka itu ada. Cuman kenapa kita gak perlu takut? Kita yang jadi masalah di kita tuh iman kita ini. Kadang saking lemaknya, anduk goyang ditiup angin, bebayang di tembok, didoain temboknya. Katanya ada setan dalam kamar, padahal itu ditiup angin. Emang benar sih kayak enggak gitu. Darah Yesus ada setan. Karena saking kita lemah iman. Jadi kita wake up dulu nih, sadar dulu. Sadar, karena di saat kita sadar kita mau berperang enak, kita tahu senjata. Tapi kalau kitanya nggak sadar kita akan kelimpungan lari sana sini. Padahal peperangan menurut Tuhan senjatanya udah ada di kita. Firman bisa jadi senjata. Ya kan, roh yang ada di dunia ini lebih besar daripada roh yang ada pada diriku. Karena aku punya Tuhan yang sejati, karena aku punya Tuhan yang dahsyat. Kita kadang-kadang, ini contoh saya nih suka ngikutin acara penelusuran dunia gaib. Banyak banget diundang, kan lumayan 4,5 juta honornya. Saya mah gak pernah nolak, gereja marah ya gua marahin balik gerejanya. Orang dari situlah perpuluhanku. Iya kan? Saya ngikutin Sarah Wijayanto, saya ngikutin siapa yang ngundang, apa yang ngundang. Bang kita ke kuburan tua nih gini. Udah pergi, yang penting saya udah tahu. Saya udah bilang sama mereka, jangan berharap gua kesurupan. Gak mungkin. Dan kalau gua ada yang kesurupan, jangan berharap saya yang bantu doa. Orang kan tanya, kenapa Bang? Lu kayak penakut banget, bukan penakut. Apa mau yang punya konten terus kita teriak, dalam nama Yesus keluar. Kan takutnya gak ada yang nonton. Iya kan? Jadi kalau ada orang kesurupan, ya gua duduk bawah pohon. Ngol bantu, yakin. Kalau seandainya gue yang bantu ya gue hantem nih setan. Gue tahu kok ngusirnya pakai nama apa. Tapi kan gak bisa, karena kalau kita terlalu over ntar dianggap kita ngambil konten orang. Ya udahlah kalian lah, mau dibisikin kek, mau diapain kek, terserah, kita dari jauh aja ngeliatnya. Lama banget keluar-keluar. Gereja marah Pak. Pak Mongko kok bermain-bermain dengan setan? Enggak, yang bermain kan mereka. Kan saya terima honornya doang. Apa yang saya lihat ya saya akan sampein. Di atas ada orang ini.
Tapi kan Pak Mongol begini-begini. Ya jangan usah pakai tapi, yang penting honor masuk. Betul. Saya kan kalau Anda suka lihat di YouTube, saya selalu bawa tongkat kan. Liatin kuntilanak gua sambit. Serius, sampai ada ditegur Mongol, Bang. Jangan disambit, hilang horornya. Lah, maksudnya kan kita masih ngapain lu di situ gak bertak-pak. Ringan tangan Mongol kalau ngeliat makhluk halus. Pingin gua sabet bener. Coba Anda kalau nggak percaya cek di YouTube. Saya tuh selalu nyambit-nyambit loh. Karena maksudnya nongol dia petang. Bang jangan begitu bang. Horornya hilang. Oh ya sudah deh gue turun aja, gue tunggu gue. Ya udah kalau butuh panggil. Jadi buat Mongol selama itu tidak melanggar norma imanku, it's okay. Ada yang bang kan begini. Oh. Jadi kadang mereka nanya bang, yang ini demons atau urban legend? Urban legend itu berarti lokal, kuntilanak, wewe gombel gitu. Nah kalau demons berarti level atasnya. Nah kalau memang dia demons baru Mongol turun. Roh yang ada pada aku lebih besar itu. Ya kan tadi juga lawanlah dengan iman yang teguh, lawanlah iblis, lawan gas Pak, turun Mongol. Sepi bang, anak raja di atas segala raja loh Pak. Iya kan, kita baru melangkah kaki, setannya gemeter. Atau setannya ngomong darah Yesus. Jadi ngadepin hidup tuh mau penyesatan sebesar apapun dari komunitas, dari uangnya. Tetap kita yang dijanjikan Tuhan umat lebih dari pemenang. Gak usah khawatir. Mau ada ini, ada itu, ada ini. Udah tenang, tetaplah Anda bergereja di gereja ini. Mount Hermon adalah gereja yang bisa menuntun kita. Ya kan, gembalamu integritasnya juga nyata. Jadi gak usah khawatir, tapi bang, itu namanya juga manusia. Ada saatnya gembalamu mungkin letih. Nah Anda yang harus mendoakan Tuhan berikan kekuatan yang baru, urapan yang baru. Jangan cuman kita yang muncul, Pak doakan saya dong Pak. Lah terus Pak gembalamu minta sama Mikael sama Gabriel gitu. Enggak lah, kan namanya circle hidup itu jemaat kepada gembala, gembala kepada jemaat. Jadi ada take and give. Jangan cuman kita yang Pak tolong doakan dong Pak, saya besok mau masuk kampus nih Pak. Lah gembalamu tidak engkau doakan. Anda doakan kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Ya ampun Pak. Seluruh dunia Anda doakan. Yerusalem, Yudea dan Samariamu tidak engkau doakan. Saya sampai hari ini aware dengan daerahku. Saya orang Manado. Saya tidak pernah pelayanan keluar dari Manado. Terakhir kami bikin acara kemarin habis ibadah di sini. Saya bikin kegiatan menghibur warga-warga yang kena dampak gunung ruang meletus. Saya bawa Om Sion Gideon. Jadi karena mereka bilang, Pak Mongol beraso banyak orang sumbang. Super mile besoi Pak Mongol satu gudang. Lama-lama orang kasih yang ini. Apa dia bilang? Kalau bahasa Manado dibilang tuh, usus buntu. Dan ceke-ceke mi terus Pak. Datang kok kamari Pak Mongol hibur patorang. Nggak usah bawa apa-apa. Mongol berangkat bawa Om Sion, bawa Dirli, bawa Gio Idol. Saya bawa 2 pelawak cewek Manado Meske dan Mince. Menghibur warga di sana. Melihat antusias warga. Om Sion hari pertama, dia KKR, dia doakan hari kedua saya. Itu penuh pelabuhannya. Dah, kita pulang Jakarta Pak. Sampai Jakarta kenapa kok kerongkongan Mongol panas. Manajer Mongol bilang minum cap kaki 3 takutnya panas dalam. Udah setengah botol, udah setengah krat. Ini kayak banyak bye-bye nih leher. Saya bilang ini kalau cap tikus so mati lama ini. Mari jodang Kak ke dokter. Ke dokter lah saya ke MMC. Ke dokter penyakit dalam diperiksa. Terus ke dokternya bilang di tenggorokan Bang Mongol sama mata Bang Mongol itu merah kayak kebakar. Abang boleh nggak pergi foto toraks dulu.
Terus baru habis toraks nge-lab. Jadi sekitar toraks, nungguin hasilnya kurang lebih setengah jaman. Hasilnya keluar, dikasih ke dokter. Dokternya bilang, Bang Mongol, di paru-paru Bang Mongol ada yang namanya abu vulkanik. Jadi ternyata tuh gunung yang meletus itu udah tidak meletus, debunya tuh masih terbang. Jadi ternyata di saat Mongol stand up 1 jam, itu mungkin ada yang terhirup. Jadi opname lah Mongol di MMC. Saya 46 tahun, baru hari itu saya opname 3 hari Pak. Ya toh, jadi saya opname karena biasanya kalau sakit apa-apa saya doa, saya perjamuan kudus, ambil minyak urapan, ambil balsem, sembuh. Sekarang drop, udah nih per 1 jam colok lagi, nih tangan kita udah pegel begini terus, colok lagi. Hari ketiga Mongol bilang sama manajer, Dek, jangan cek DP harga 3 hari berapa. Soalnya cincin udah di Pegadaian. Soalnya utang belum dibayar ini. Jadi datang ini manajer Mongol. Cek. Kak, kenapa DP pembayaran 3 hari? Mongol pas pakai kaca. Kan saya silinder plus pas Dek, orang pulang Josa Bantar. Mongol langsung minta pulang. Kita bilang, Dek, so tinggal 1 nih kalong. Kon dia hilang lebe sudah pulang Jo. Jadi status pulang paksa. Karena semua 100 ini. Dek kita pulang paksa. Dokternya bilang Pak Mongol berarti oke nih pulang paksa. Pulang Pak. Saya mendingan healing time ke Bali atau enggak ke Manado. Manajer langsung bunyi. Jangan ke Manado Kak. Lebih habis orang. Iya tuh karena saudara semua tahu ngana di Manado proposal kartu kawan dan segala macam akan datang serangan jantung meninggal bukan gara-gara sakit vulkanik, gara-gara sumbangan. Ke Bali Jo, telepon teman di Bali punya villa minta waktu 3 hari bayar berapa, dibilang Bang gratis aja tapi konteninnya Bang. Ayo deh. Itulah enaknya jadi artis Pak. Dikontenin gratis 3 hari Pak. Udah sembuh sekarang, kemarin baru habis foto toraks ketiga terakhir sudah kosong vulkanik di paru-paru. Jadi sudah sembuh, sudah. Saya langsung bilang sama manajer ini cara Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang bergerak, bukan Tuhan yang melakukan bagaimana bisa debu vulkanik di paru-paru hilang. Orang dia ada di dalam puru. Ya tuh. Jadi kita jangan pernah khawatir. Mau setan sebesar apapun, tetap kita pasti lagi akan jadi pemenang. Yang penting kita harus sadar, setelah kita sadar kita berjaga-jaga. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Untuk membangun sebuah kekuatan. Kita butuh berjaga-jaga, jangan langsung nyerang. Jaga dulu, setelah punya kekuatan yang cukup baru lawan. Nah di saat kita melawan, mau pakai apa Bang lawan iblis? 1, bisa pakai pujian penyembahan. Karena kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, hadirat Tuhan itu datang dalam hidup kita. Enggak ada satu kekuatan yang lain yang akan ada di tempat itu. Betul? Semua kan Tuhan bereskan. Oleh sebab itu kalau lagi pujian penyembahan, jangan bermain. Ada yang masih aja pasang status. Menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerindu. Menyenangkan, minta penyertaan Tuhan, tapi kita sendiri enggak serius. Tuhan kalau nganggap itu sebuah permainan, mau dapat apa kita? Jadi di saat kita mau menyenangkan hati Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh harus bersatu. Jangan mengenapi otak ada berpikir, oh Tuhan rice cooker ada coloknya. Nih. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Banjir kayaknya di rumah ini Tuhan. Jangan.
Dulu Tiberias kalau nyanyi saking hadirat Tuhannya nyata cuman dengan satu lagu. Gak pakai 10 lagu sampai keluar urat leher. Satu lagu kalau Tuhan bertakhta, everything orang sembuh. Saya dulu di Tiberias didoain, Anda tahu saya mau kesaksian dulu ya. Anda boleh tanya sama Aristo, sama Papi Gilbert, sama Pak Frankie Laransendu, sama Pak Frankie Panto, tanya mereka. Saya pelayanan pelepasan, itu didoain banyak orang masih bisa gerak. Masih bisa nyuruh kursi berdiri. Nggak tahu dari mana ada oma-oma Ambon. Adat DP bunga di talinga sama kayak orang Bali itu loh. Kembang, ya bunga kalau bahasa Manado kan bunga. Nah dia pakai kembang sepatu bukan bunga Kamboja, kembang sepatu yang orang Manado Ambon kalau jaga gereja ada paliamo itu. Dia bawa gitar. Dia cuma nyanyi, ku kagum hormat akan engkau. Itu Mongol kayak ditimpa sama tronton Pak. Kayak ditimpa tronton dan itu enggak gerak. Saat itu juga copot, lepas petak. Udah, besok langsung ikut pendalaman firman. Nah sekarang saya berharap gereja kembali lagi dengan ada pemahaman firman, pendalaman Alkitab. Seminggu sekali. Sekarang sama so hilang. Adanya det, komsel. Habis komsel ngomongin hidup orang. Mendingan balik lagi kayak dulu. Ada pendalaman Alkitab. Dulu namanya mungkin kalau gereja GB yang lain SOM atau KOM. Jadi diajarin kita tentang dasar iman. Jadi di saat kita imannya jadi, pondasimu berdiri, gak akan gampang kemasukan apapun. Anda kalau belajar Alkitab tentang membangun rumah di atas pasir dan batu, apakah Anda berpikir di saat banjir datang rumah yang dibangun di atas batu gak masuk air? Masuk. Tetapi kenapa dia berdiri teguh? Karena ada pondasi yang kuat. Di saat surut ya dia hilang. Tapi kalau yang satu di saat dia surut, so di ujung DP rumah. So tak pindah. Sama kayak di kompleks Mongol ada keluarga yang imannya kayaknya udah iman yang penuh seperti Stefanus. Diumumin di musola, di masjid kalau daerah kita akan banjir karena tanggulnya jebol dari Bogor. Ibunya bilang, kami berdoa bersama Pak, doa orang benar besar kuasanya, pasti air nggak masuk Pak. Gua evangelis aja pindah. Mongol kasih masuk sama sertifikat naik di atas lantai 2. Si ibunya, Bu mari kita bantuin Bu. Oh enggak usah Pak, iman kami teguh kepada Kristus. Gas jodang. Udah masuk. Ada beritanya. Pondok Jaya kebanjiran. Mongol datang langsung ke rumah ibu. Masuk Bu. Dia jawabnya begini. Karena kami tidak sehati Pak dalam berdoa. Tuhan nih mau kalah ini ibu. Kami tidak sehati mau langsung bilang Bu. Sebenarnya kalau dalam hal banjir doa gak mempan Bu. Pak Mongol gak boleh begitu. Pak Mongol kan anak Tuhan. Kok bilang begitu Bu? Kalau banjir yang paling bagus pakai tongkat Nabi Musa. Ibu taruh depan rumah pecah airnya. Jadi tahu-tahu daerah banjir pakai sosok Jadi sadar, berjaga, gas lawan. Karena ingat Bapak Ibu, kenapa perlu lawan? Karena sekarang iman kita tidak lagi disadar dan berjaga. Iman kita tidak lagi menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, sahabat Kristus. Tidak lagi naikin level imanmu menjadi prajurit. Karena kalau engkau mencapai prajurit Kristus, engkau udah makan kaleng. Tidak lagi dininak bobokan, Anda jadi prajurit TNI. Gak ada warteg Pak, di kaleng makananmu. Enak gak enak Anda harus terima. Khotbahnya menyenangkan atau menyindir, terima. Sekarang kita kalau di khotbahin sindir nunduk. Besok pindah gereja. Padahal itu adalah pembentukan karakter. Karena untuk menjadi mempelai Kristus gak mungkin hamba atau anak. Yang dicari yang dewasa rohani.
Nah kalau Anda prajurit, jatuh bangun berdiri, perang lagi berdiri sampai mati, gas. Saya juga begitu Pak. Anda pikir enak jadi artis Pak? Enak kan lihat di duitnya Pak. Anda nggak tahu kami bebannya seperti apa. Kemarin saya di Bali, lagi macet. Viral saya lagi ngaturin lalu lintas. Ada pro dan kontra yang terjadi. Katanya saya cari sensasi. Pak saya nggak ganteng, nggak mungkin cari sensasi. Udah begini aja. Kenapa waktu itu pingin bantu? Karena di depan itu ada mobil yang berhenti, sedangkan jalurnya mampet. Jadi saya maksudnya yang ini jangan dulu jalan, yang ini aja yang jalan karena nggak mampet. Dibilang katanya saya lagi cari sensasi di Bali. Cari sensasi, Mongol tuh lompat dari lantai 17. Itu cari sensasi. Apa gue ngatur lalu lintas cari sensasi? Sensasi apa yang mau dicari? Saya ini pelawak bukan pemain sinetron. Saya bukan Baby Kool Malasari. Saya Mongol stres. Hidupku gak ada perlu sensasi. Tapi hidupku harus kukasih lihat kepada orang banyak tuh. Dia anak Tuhan yang bertahan imannya sampai hari ini. Itu yang perlu orang tahu. Pak dunia artis, dunia begini. Salah gerak kita jatuh dalam dosa Pak. Kita artis panggung bukan artis TV. Artis panggung, manggung itu bejejer cewek tuh. Kedip-kedipan mata udah kayak kelilipan bener. Ada yang... Serius Pak, dosa bohong. Karena memang kita orang panggung Pak. Kita manggung di satu daerah, di satu kafe. Yang paling depan itu kadang sampai saya bilang kalau nggak muat beli yang gede. Ada ukuran 40. Kenapa 40 make 23. Jadi kita yang di atas panggung sampai darah Yesus. Jujur Pak, yang seperti itu penuh di dunia saya, dunia panggung Pak. Kita usir ceweknya, disiapin cewek, kita suruh ceweknya pulang, orangnya bilang, abang gak suka cewek ya, cowok juga ada loh bang, darah Yesus. Jujur Pak, dunia artis, dunia seperti itu. Tetapi kenapa sampai hari ini saya gak embang? Orang Manado bilang, kenapa sampai saya gak los? Karena ada gereja yang saya ikuti. Ibu gembalaku selalu nelpon. Mami Mongol jam 10:30 malam pasti telepon live. Di mana ngana? Di kamar no. Hah, betul? Coba Mami lihat kamar mandi. Oh iya. Dalam lemari. Bahkan dia keluar begini. Kolong tanpa tidur. Di kolong tempat tidur ditanya sama dia. Ntar dia langsung bilang begini. Ingat nih sayang. Ngana ada anak perempuan. Kekristenan tidak mengenal hukum karma. Tetapi kekristenan mengenal hukum tabur tuai. Engkau menyakiti perempuan. Bagaimana kalau anakmu disakiti? Jadi jangan nakal nih. Yomi. Itulah orang tuaku. Oleh sebab itu 13 tahun Mongol di dunia artis. Gak pernah jatuh dalam hal itu. Jatuhnya dalam hal apa? Heboh pindah agama. Mongol tuh kehebohannya cuman pindah agama. Gak ada gua kumpul kebo. Orang masukin semut aja penuh Mongol, rumah Mongol. Saya rumahnya gak kayak Raffi Ahmad atau Sister Sarini. Yang 3.000 meter, ada yang 8.000 meter. Saya rumahnya cuman 10 kali 40. Dempet kamarnya lebih enak. Karena kalau mau ngajak makan tinggal baterai. Hei menjok makan. Jadi kalau rumah kegedean, lu di mana? Turun makan, habis pulsa. Itu Cina ini setengah sanger. Jadi perhitungannya presisi. Jadi nyantai Pak. Yang terakhir, kenapa kita nggak usah takut? Kenapa kita nggak usah terlalu khawatir menghadapi penyesatan? Kenapa kita harus santai aja? Yang penting lakukan apa yang menurut Anda mampu lakukan. Ya salah satu ibadat tiap hari Minggu. Hari Minggu loh ibadah. Gak hari Rabu. Hari Minggu. Berarti kan hari kita beristirahat. Yang kerja ya silakan bekerja.
1 Yohanes 5 ayat 18. Lawanlah ia. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 18. So lewat. Nail ay setelah itu. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 18 kita baca sama-sama 1 2 3. Kita tahu tetapi dia yang lahir dari alam melindunginya dan tuh. Jaminan Tuhan buat kita yang percaya kepadanya. Iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Tuhan akan melindungimu. Nah kalau Tuhan yang melindungimu, siapa lagi yang bisa ngelawan kita? Amin. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lagi lawan kita? Apalagi yang paling terakhir, si jahat tidak dapat menjamahmu. Bahasa Inggrisnya tuh ditulisnya begini. Evil cannot touch you. Berarti dia wajar kalau di ayat yang sebelumnya dibilang bahwa dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum lagi nyari doang gak bisa datang. Karena ada perlindungan yang kuasa dalam hidup kita. Jadi gak usah khawatir. Santai aja. Saya aja sekarang kalau lewat kubur kan kita kadang suka permisi kan ngeselin tuh. Banyak loh saya sama temen nih ke kuburan gitu. Dia permisi. Gua pikir, dia permisi pas apa dia? Bang harus permisi bang, ini kan kuburan bang. Hanya yang mana, diajarin lah bahwa ada korin gitu, jin yang menyerupai gitu. Jadi kita harus permisi. Di dalam iman gue gak begitu bang ngomongnya. Kalau dalam iman Bang Mongol bagaimana? Dehem juga bang. Tapi persiapkan jalan bagiku anak raja di atas segala raja. Anda akan lihat suster ngesot gelar karpet. Anak bos no dateng. Di ngapain? Apalagi yang itu tuh. Kenapa ya kita orang Indonesia nginjek kubur minta maaf. Saya pernah di Pondok Rangon. Orang Batak yang meninggal. Rombongannya banyak kali. Sampai kita charter P17. Dari Senen kan ke Pondok Rangon. Jadi kita ngumpul lah semua kan. Kita akan berdoa. Jadi saking banyaknya ada yang keinjak kubur orang. Langsung aduh mohon maaf ya, aduh maaf. Aduh maaf, aduh gak lihat ya, maaf ya. Kenapa yang injak kubur minta maafnya sampai membungkuk tapi nginjek kaki temen? Sorry ya. Kok Anda lebih takut sama yang dikubur ya? Aduh itulah Mongol pas pulang dari Pondok Rangon ya kan. Mereka udah pulang rumah dulu. Mongol ngurusin pemakaman. Bayar ini semuanya, pulanglah ke rumah. Kemudian kok ada beras sama arsik, sama kepala babi yang dipotong itu moncongnya. Ya kan, palanya tapi. Gue tanya, Butet kenapa apa ini? Oh ini adat kami bang. Kami kan Batak Toba. Jadi ini adat kami bang. Ini ikan mas bang. Oh arsik itu ikan mas ya? Iya bang, pakai bumbu kuning. Oh kalau bahasa Jakarta pesmol. Lah terus mau nanya mana mama? Mana keluarga yang lain? Kenapa di luar gak ada orang? Di belakang bang. Dari mama lagi meeting. Dari papa juga lagi meeting bang. Hah? Kok ada orang mati pakai meeting? Maksudnya Mongol kok ada meetingnya? Iya bang. Karena mereka lagi meeting dari keluarga mana yang mau ngasih marga buat abang. Hah? Maksudnya? Iya bang, abang nanti mau dimargakan bang. Hah? Iya bang beneran, abang kata mama cocok Batak bang. Soalnya mukanya cocok bang. Oke, nah keluarlah tadi. Bang udah keputusan mama, bang udah keluar. Dari jalur kami lah bang yang ngasih abang marga. Jadi kita mau pergi dulu bang ke Opat Pisoran. Opat Pisoran itu apa? 4 bersaudara dari marga kita. Oke, yang paling tua marga apa? Huta Galung bang. Barunya Huta Barat. Baru Panggabean. Baru Lumban Tobing bang. Oh itu bersaudara 4. Bang. Oleh sebab itu kalau acara 4 marga ini aku gak pernah ngasih tahu aku punya marga. Gak berhonor kadang. Salah ngisi marga A.
Utagalung. Mula lamang itu bapak tuamu. Jadi kalau ditanya, Bang marga apa? Aku orang Manado gak bermarga. Padahal aku dipestakan 2 hari di Tarutung. Karena aku udah tahu yang punya acara orang Batak. Takut opat pisoran, honor hilang lagi. Dan saya main film pertama. Bukan film Manado Pak, film Batak. Saya stand up komedian pertama 2012 main film dan jadi pemeran utama 3. Filmnya tentang Batak Marga Parna. Jadi judul filmnya adalah Mursala. Nah itu tentang Simbolon dan Saragi yang tidak boleh menikah karena kakak beradik ya. Iya ya Pak ya. Itu keren banget. Mau sampai mempelajari. Jadi ada berapa banyak Marga Parna. Ada yang bilang 103, ada yang bilang 113, ada yang bilang 92. Pokoknya yang penting mereka nggak boleh menikah. Dan Mongol syutingnya di Sibolga. Enak kali kotanya. Kita gila emas ya kan. Datanglah ke pasar Sibolga. Ya ampun Tuhan kita pakai begini dibilang perak. Kayak pingin gua bunuh ibunya kalau nggak inget dosa loh. Kita udah bayar lah, udah pakai 40 gram. Dia bilang perak itu lah. Perak bagaimana opung? Ini emas. Tahe di bedan itu perak amang. Lah jadi yang emas yang bagaimana opung? Yang kayak begini 23 emasnya itu 20. Ribut gara-gara perkara emas 20 23. Akhirnya kita buka. Terus mau telepon opung. Opung kenapa ya kok dibilang? Iya emang buat kami itu emas itu 23 dan 24. 20 dan 22 itu campurannya perak. Itu hanya di krum. Coba kau pakai 3 bulan. Hilang warna kuningnya. Tapi kalau 23 itu gak akan hilang. Dan yang kedua. Jangan kau lihat dia kecil amang. Itu berat. Mongol dari situ gua bilang Mario Dewanto. Besok kita mau makan di Pandan. Buka cincinmu. Takutnya dianggap perak. Nyampe lah kita ke Pandan Pak. Makan. Bu, pesan mau minum apa? Jus mangga. Saya minta es teh manis ya Bu. Oke. Ada botol di atas meja. Ada gelas. Mario datang abangnya. Mas itu buat cuci piring, cuci tangan. Kenapa ditaruh di botol? Maksudnya kan di ember, ternyata di botol. Sampai selesai kita makan es teh manisnya nggak datang. Ternyata di sana sebutnya mandi, manis dingin. Jadi kita lihat-lihatan. Ternyata setiap daerah beda-beda ya. Di Bengkulu juga begitu. Mau pesan apa? Bukan es batu. Enggak datang. Ternyata di sana bilangnya es kosong. Jadi kita lihat-lihatan. Tuhan ternyata beda daerah, beda kalimat ya. Aduh Tuhan, saya ngeliatin babi gak di kandang. Kita ke papan tinggi apa namanya itu yang ada kubulnya siapa. Kita mau ke atas, babi 5 lewat. Rio langsung teriak, ya ampun Tuhan. Dia bilang gak di kandang babinya. Pingin kucuri kalau gak ingat dosa. Gemuk kecil soalnya. Lumayan itu kalau dipelihara. Kalau babi di Papua juga lucu. Saya manggung di acara KPUD di Wamena. Naik pesawat kecil. Tetangga sekursi sama ibu-ibu. Dia bawa noken. Kok gerak gitu. Itu apa Bu? Babi anaknya di dalam pesawat. Jadi Mongol bilang, berarti gue besok gue pulang Manado gue bawa di karung babinya. Jadi dari situ gue belajar banyak. Dan saya belajar sampai hari ini Bapak Ibu. Saya bersyukur mungkin saya menjadi salah satu pokok doa dari Bapak Ibu. Sampai hari ini imanku tidak pernah luntur sedikit pun. Saya masih tetap mempercayai dan mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itulah yang membuat saya 9 Juli kemarin 13 tahun menjadi stand up comedy Indonesia terbaik, terlaris, termahal di Indonesia.
firman Tuhan bilang penyesatan itu ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Dan perlu saya kasih tahu 1 detik terakhir, semua pemimpin penyesatan di dunia gak ada yang meninggal waras. Itu Anton LaVey sakit, Eliezer Crowley sakit, Richard Ramirez ditembak mati, ada yang jatuh dari pesawat, ada yang kepleset pecah kepalanya. Jadi semua sesuai dengan kalimat Tuhan bahwa celakalah yang mengadakannya. Tetapi orang yang meninggal dalam Tuhan pasti meninggalnya enak. Sudah Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, pagari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai.